Cerita dimulai di sebuah rumah sakit, di mana seorang pria Irlandia bernama Donnelly sedang menunggu di lobi. Tak lama kemudian, seorang dokter mendekatinya dan menyampaikan kabar buruk. Istrinya telah meninggal pada pukul 3 pagi tadi. Dokter itu lalu mengantar Donnelly ke samping tempat tidur istrinya dan menyampaikan belasungkawa. Setelah itu, dokter pergi karena rumah sakit sedang sangat sibuk. Rumah sakit baru saja menerima 2 kasus, yaitu kematian mendadak secara misterius pada bayi yang tampak sehat. Selain itu, terjadi sebuah pembunuhan di mana seorang wanita parubaya ditembak oleh putranya sendiri. Donnelly menghabiskan beberapa saat tanpa tahu harus berkata apa kepada istrinya. Dia kemudian memberikan foto David, kelinci peliharaan mereka, dan menciumnya untuk terakhir kali. Dengan berat hati, dia berdiri dan meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, Donnelly duduk berhadapan dengan seorang anak laki-laki yang tampaknya sangat cerewet. Sejak awal, anak itu berbicara kasar, berisik, dan merupakan perokok berat. Tetapi ia tampak dalam suasana hati yang sangat gembira. Tidak ingin terlibat dalam percakapan yang bisa menimbulkan masalah, Donnelly berusaha menghindarinya. Tak lama kemudian, sepasang suami istri masuk ke dalam kompartemen yang sama dan duduk di seberang lorong dari Donnelly. Sang istri tampak menahan air mata. Suaminya mencoba meraih tangannya, tetapi dia menarik diri dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki yang kurang ajar itu mengamati mereka dan dengan keras bertanya kepada pasangan itu mengapa mereka tampak begitu sedih dan depresi. Sang suami dengan tajam menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Anak itu berteriak bahwa dia hanya ingin berbicara karena tidak punya teman sama sekali. Setelah itu, anak laki-laki itu mulai berbicara dengan Donnelly tentang berbagai topik. Tampaknya dia tidak bisa fokus, karena terus beralih dari satu topik ke topik lain. Tetapi Donnelly tidak ingin memperpanjang masalah. Jadi Donnelly berpura-pura menjadi pendengar yang baik, anak itu terus berbicara, berceloteh tanpa henti, dan mengumpat tanpa mempedulikan sekitarnya. Hal ini semakin membuat sang suami marah, menambah masalah pribadinya sendiri. Dia kemudian frustasi dan berteriak kepada anak itu, memarahinya agar tidak mengumpat di tempat umum. Mereka berdua kemudian bertengkar. Untungnya, sebelum situasi semakin memanas, Donnelly berhasil menenangkan sang suami. Selanjutnya, anak itu pergi ke gerbong makanan. Dengan nada sarkastis, dia bertanya apakah ada yang ingin dibelikan makanan. Tetapi ketika Donnelly menjawab bahwa dia ingin teh, anak itu membalas dengan nada yang menjengkelkan. Kemudian, ketika mereka sendirian di kompartemen, Donnelly bertanya kepada pasangan itu apa yang sebenarnya terjadi. Sang suami bercerita bahwa anak mereka adalah salah satu dari 2 bayi yang meninggal karena kematian misterius. Kabar itu mengejutkan Donnelly, dan dia pun menyampaikan belasungkawa. Setelah itu, pasangan itu meninggalkan kompartemen untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki yang kurang ajar itu kembali dengan teh untuk Donnelly tetapi menolak menerima uang sebagai pembayaran. Ia lalu bertanya kemana pasangan suami istri itu pergi, dan Donnelly memberitahunya tentang kematian anak mereka. Donnelly terkejut saat anak itu dengan dingin berkomentar bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja memukul anak mereka, yang akhirnya menyebabkan kematian. Ia kemudian melanjutkan berbicara, mengatakan bahwa sebagian besar anak-anak, termasuk dirinya, adalah busuk. Setelah beberapa waktu, Donnelly pergi ke gerbong makanan untuk mengambil minuman. Sang suami juga tiba untuk membeli teh, dan mereka berbincang sebentar. Sementara itu, anak laki-laki itu duduk di samping sang istri, yang sedang melihat foto bayinya. Kemudian dia berkomentar, bayi itu terlihat seperti anak yang autis, mungkin itulah sebabnya dia membunuhnya. Terkejut dengan kata-katanya, wanita itu berusaha pergi tetapi tersandung, secara tidak sengaja merobek foto bayinya. Ia buru-buru bangkit, berlari pergi, dan anak itu bertanya-tanya apakah ia telah kelewatan dengan leluconnya. Beberapa detik kemudian, sesuatu menghantam jendela kereta. Anak itu bergegas keluar dari kompartemen tempat wanita itu sebelumnya. Namun, ia tidak ada di sana, hanya ada foto yang sobek di lantai, tergeletak di samping pintu gerbong yang terbuka. Ketika Donnelly dan sang suami kembali ke gerbong penumpang, anak itu dengan santai memberitahu mereka bahwa wanita tersebut melompat dari kereta. Sang suami mengira itu hanya lelucon kejam. Tetapi Donnelly melihat darah di jendela dan segera menarik rem darurat. Sang suami melangkah keluar dari kereta dan terkejut melihat tubuh istrinya hancur di sepanjang rel. Kemudian seorang polisi yang sedang menanyai Donnelly dan anak itu. Sang polisi merasa pernah melihat anak itu sebelumnya tetapi tidak bisa mengingat di mana. Meskipun begitu, setelah mengambil pernyataan mereka, petugas pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Kereta segera berangkat, dan anak itu melambai kepada polisi, yang tanpa disangka memicu ingatan sang petugas. Seketika, ia memerintahkan polisi lain untuk menghentikan kereta. Di dalam, Donnelly terlihat hancur oleh kematian wanita itu. Sementara itu, anak itu justru mengejeknya karena terus bersikap murung. Lalu tiba-tiba mengungkapkan bahwa ibunya dibunuh tadi malam. Donnelly, yang merasa sedih, juga mengungkapkan bahwa istrinya baru saja meninggal, lalu mulai menangis. Ia mengatakan bahwa setelah semua yang terjadi, ia tidak lagi percaya pada Tuhan, yang membuat anak itu terkejut.
Saat kereta mendekati perhentian Donnelly, ia dan anak itu berpisah dengan nada bersahabat. Namun, ketika melihat polisi bersenjata ada di mana-mana, akhirnya Donnelly menyadari bahwa anak itu adalah pelaku pembunuhan ibu yang disebutkan dokter pagi tadi. Di kompartemen, anak itu tiba-tiba mengeluarkan 2 pistol dan melepaskan tembakan ke arah polisi. Ia kemudian tertembak balik dan terluka parah. Saat ia jatuh, Donnelly merangkak mendekatinya untuk mendengar kata-kata terakhirnya. Donnelly lalu mengambil salah satu pistol anak itu dan menyembunyikannya di jaketnya. Sesampainya di rumah, ia melihat ke dalam pistol dan menemukan 2 peluru tersisa. Donnelly hampir menembak kepalanya sendiri, tetapi kemudian ia mendengar suara di dekatnya. Ternyata itu adalah David, kelinci peliharaannya. Donnelly berkata kepada hewan itu, "Aku akan segera menyusul." Lalu, ia menembak mati kelinci itu. Ia kemudian mengarahkan pistol kembali ke dirinya, tetapi pistol itu terlepas dari genggamannya dan jatuh. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan peluru terakhir tertembak, sehingga Donnelly tidak jadi mati. Dalam hati dia berkata, "Ya ampun apesnya hari ini." Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.